Nama saya Asnudin Alisido, alamat Desa Lompio. Alhamdulillah, hari ini Roja TV kembali hadir di tengah-tengah yang walaupun sebelumnya kami hanya nonton melalui layar kaca. Terima kasih. Sekitar 2 bulan yang lalu, Pasigala, Palu, Sigi, dan Donggala diterpa bencana yang pada waktu terjadi, pasca terjadi, kami tanyakan kepada orang-orang yang lebih usia dari kami, adakah bencana yang sedahsyat ini Bapak Ibu rasakan? Seumur saya nak, bahkan ada yang umur 105 tahun, belum ada. Yang saya ingin tanyakan menjadi poin pertanyaan saya, bagaimana mengaitkan antara pemahaman kita, antara kodrat Allah menentukan kapan terjadi bencana itu dengan ulah manusia. Satu sisi bahwa likuifaksi, tsunami, dan macam-macam kejadian bencana alam yang bisa diterangkan secara ilmiah, pergerakan tanah, air laut yang meluap dan semacamnya di satu sisi, dan bagaimana menerangkan bahwa itu semua terjadi akibat daripada tangan-tangan manusia sendiri. Hubungan di antara kedua ini mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Jazakallahu khairan, dan kepada Ustaz kami persilahkan. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jazakumullahu khairan kepada Bapak yang telah bertanya. Dan dari tadi saya katakan desanya Desa Lompia, yang benar Lompio, betul ya? Ya. Mohon maaf salah penyebutan. Taib, yang ingin saya jawab dengan pertanyaan tersebut, pertanyaannya adalah bagaimana hubungan antara ayat yang menyebutkan semua musibah akibat ulah tangan-tangan manusia dengan pergerakan bumi, kemudian penelitian air laut naik, kemudian karena ada patahan dan semisalnya. Maka jawabannya mudah, bahwa pergerakan itu tidak akan terjadi kecuali ulah-ulah tangan manusia. Begitu cara memahaminya. Ulah-ulah tangan manusia itulah yang membuat keadaan dengan segala macam penelitian secara ilmiah tadi. Lihat ayat berikut. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini ayat sering disalahpahami oleh sebagian manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak merubah suatu kaum sampai mereka merubah diri mereka sendiri. Surat Ar-Ra'd ayat 11. Apa maksud ayat ini? Sebagian orang menganggap bahwasanya ayat ini, ayo kamu bekerja agar dapat rezeki. Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai kaum itu merubah diri mereka sendiri. Ayo kamu menikah sampai kamu punya anak. Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai kamu merubah diri kamu sendiri. Pemahaman ini keliru. Pemahaman yang benar adalah suatu negara, suatu daerah, suatu desa yang asalnya aman, nyaman, tentram, tidak akan berubah nikmat ini sampai penduduknya sendiri yang merubahnya dengan maksiat. Paham maksud saya? Itu pemahaman yang benar terhadap ayat tersebut. Seseorang sehat badannya, banyak rezekinya, sakinah mawadah keluarganya, nikmat dia dapatkan banyak, tidak akan berubah nikmat tersebut sampai dia merubah dirinya sendiri, yaitu dengan bermaksiat. Maka datanglah musibah yang Allah berikan. Jadi jawaban terhadap apa yang Bapak tanyakan, apa hubungan ayat dengan penelitian ilmiah? Jawabannya adalah penelitian ilmiah tersebut akibat ulah-ulah tangan manusia. Lempengan bergerak, air laut naik, kemudian angin bergerak kencang, itu akibat ulah-ulah tangan manusia. Bisa dipahami Pak? Nah, mudah-mudahan kita semakin yakin bahwasanya penyebab utama dan pertama adalah musibah adalah dosa dan maksiat. Maka jauhi dosa dan maksiat besar ataupun kecilnya. Wallahu a'lam. Nah,